Jadi aktivitas bermain Lego ini menjadikan kita juga tanpa kita sadari ini melatih atau mengembangkan karakter kita sob. Dari SM Raja kilometer 5,5 Medan Amplas, Madrasah Aliyah Mualimin Unifa, Mas Mualimin Radio kembali mengudara di ruang dengar Sobat Pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat? Baik-baik aja bukan? Ya semoga sehat-sehat dan tetap semangat ya sob ya. Menemani beraktivitasnya kamu ya radio kita, Mas Mualimin Radio dengan koleksi tembang yang ada akan tetap setia sampai pukul 3:30 sore setiap harinya. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pastinya sobat ya. Pastinya sebelum azan asar kita akan mengudara ya. Buat kamu yang beraktivitas di jalan stay safe. Hati-hati berkendaraan. Oke, buat yang di rumah jangan rebahan aja. Ayo bangun, berkebun atau cari keringat sob. Bisa nyapu-nyapu, nimba sumur ya. Sering-sering ya berolahraga supaya kamu sehat sobat. Yang pastinya demi kesehatan semua jangan lupa 3M, menjaga jarak, mengenakan masker, mencuci tangan, upayakan dengan sabun dan air mengalir sobat ya. BTW anyway busway, ingat 3M, ingat mualimin. Oke, stay tune di Mas Mualimin Radio, radiostream 123.com, radionya pembelajar, informatif, inspiratif dan edukatif sobat. Ikuti juga tayangannya di channel YouTube kita Aliyah Mualimin dan akun Facebook Aliyah Mualimin Unifa. Sobat, hari ini dengan program kita yang perdana kita launching di 1 Maret 2021 yaitu Kejar. Oke, Kejar itu apa sobat? Kelas mengajar ya. Kelas mengajar ini akan kita tayangkan seminggu sekali sobat. Pastinya bergantian nanti para guru Dewan Madrasah Aliyah Mualimin Unifa Medan ya. Para dewan guru maksudnya Madrasah Aliyah Mualimin Unifa Medan akan menyampaikan pembelajaran-pembelajaran yang pastinya sobat bermanfaat. Karena sesuai dengan tagline kita, Mas Mualimin Radio kan radionya pembelajar ya, yang harus menginformasikan hal-hal yang penting buat sobat dan menginspirasi pastinya juga mengedukasi. Gitu sobat. Ya hari ini Abdi mau bicara soal karakter. Ya, tapi di studio Abdi sendirian ini. Ya, kita sapa-sapa dulu nih. Ada Mamas Jidan. Apa kabar Mamas? Namanya siapa? Mamas Jidan Arkana Latif ya. Ini adiknya. Ya adik apa ini panggilannya? Jara. Adik Jara Afifah Latif. Ya ini sobat, Mamas sama Jara ini, Mas Jidan dan Jara Afifah sedang main apa ya? Main Lego. Ya sobat pembelajar yang mungkin masa kecilnya juga sama ini seperti Mamas atau adik Jara ya. Mas Jidan atau adik Jara main-mainin Lego nih. Waduh, banyak banget nih Mas Jidan, adik Jara. Ya. Ini kalau dilihat ada robot-robotan, ada mobil-mobilan, macam-macam. Ya. Mamas ini mau buat apa nantinya? Tapi sebelum sobat penasaran seperti apa jadinya, ya ikuti aja terus. Kita bicara soal karakter sambil nunggu Mamas Jidan dan adik Jara ini mau buat apa dari mainan Legonya. Sobat, bicara karakter pastinya kita bicara watak ya. Karena karakter itu adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Ya, yang pastinya karakter itu adalah pembeda manusia yang satu dengan yang lainnya sobat. Itu soal karakter. Nah, bicara pendidikan karakter, bahwa pendidikan karakter ini penting ya, karena pendidikan karakter ini merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik ya, diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Yang pastinya sobat, tujuan dari pendidikan karakter adalah membentuk penyempurnaan diri individu ya, secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik sobat. Ya luar biasa. Tapi sobat tahu nggak bahwa ketika kita bicara karakter, pendidikan karakter ini punya sejarah. Oke, mau tahu? Dengerin nih. Bahwa sejarah istilah karakter dalam konteks pendidikan baru muncul pada akhir abad ke-18 ya. Berikut adalah gambaran perkembangan pendidikan karakter dalam kehidupan manusia. Ya pertama kita menyebutnya perang melawan lupa. Oke, pendidikan karakter bicara sejarahnya kita mengawali dari perang melawan lupa.
Aktivitas pendidikan sejak awal telah dijadikan sebagai cara bertindak dari masyarakat, sobat. Ya, manusia mewariskan nilai yang menjadi bagian penting dari budaya masyarakat, di mana tempat mereka hidup dan mewariskan nilai kepada generasi selanjutnya. Ya, pendidikan memiliki peran penting karena pendidikan tidak hanya menentukan keberlangsungan masyarakat, namun juga menguatkan identitas individu dalam masyarakat. Dalam prosesnya berjuang melawan lupa dan berusaha membuat kenangan akan harta warisan kebudayaan merupakan awal kegiatan pendidikan, sobat. Oke, next. Ketika kita bicara sejarah, ada satu masa di mana pendidikan karakter ini juga berangkat dari sejarahnya Romawi. Ya, bicara pendidikan karakter ala Romawi, sobat, lebih menekankan pada pentingnya aspek keluarga dalam hal pemberian nilai karakter. Ya, siapa yang tidak tahu bahwa keberadaan keluarga ini penting sekali bagi tumbuh kembangnya kepribadian seseorang, sobat. Ya, bentuk nyata dari pembentukan karakter itu dimulai dengan memberikan nilai moral, seperti memberikan rasa hormat kepada tradisi leluhur, kepada setiap generasi penerus. Itu, sobat. Ya, unsur dasar pendidikan karakter ala Romawi ialah memberikan nilai seperti mengutamakan kebaikan, kesetiaan, dan berperilaku sesuai dengan norma dalam masyarakat. Itu pendidikan karakter ala Romawi. Kita ke Indonesia, sob, ya, karena pastinya kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus tahu juga perkembangan sejarah pendidikan karakter di Indonesia. Oke, nah, pendidikan karakter di Indonesia bukan hal baru dalam tradisi pendidikan di Indonesia, sobat. Beberapa pendidik Indonesia modern yang kita kenal seperti Soekarno telah mencoba menerapkan semangat pendidikan karakter sebagai pembentuk kepribadian dan identitas bangsa yang bertujuan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkarakter. Luar biasa bahwa ini sudah dimulai oleh pendahulu kita, Soekarno, ya, dalam hal pendidikan karakter. Nah, kita bicara sekolah, ya, pendidikan karakter di sekolah merupakan aspek yang penting juga, sob, bagi generasi penerus, ya, karena seorang individu tidak cukup hanya diberi bekal pembelajaran dalam hal intelektual belaka, tapi juga harus diberi hal dalam segala segi moral dan spiritualnya. Jadi berbagai moral dan spiritualnya itu juga harus diberikan. Seharusnya pendidikan karakter diberi seiring dengan perkembangan intelektualnya yang dalam hal ini harus dimulai sejak dini, khususnya di lembaga pendidikan. Oke, ya, pendidikan karakter di sekolah dapat dimulai dengan memberikan contoh yang dapat dijadikan teladan bagi murid dengan diiringi pemberian pembelajaran seperti keagamaan dan kewarganegaraan, sehingga dapat membentuk individu yang berjiwa sosial, berpikir kritis, memiliki dan mengembangkan cita-cita luhur, ya, mencintai dan menghormati orang lain, serta adil dalam segala hal. Itu pendidikan karakter di sekolah, sobat. Penting, bukan? Iya. Maka kalau kita ingin berkembangnya karakter kita ke arah yang lebih baik, kita harus terus melatih diri kita supaya kita bisa diterima di masyarakat dengan baik. Karena menyenangkan orang lain itu menyenangkan, sob. Dan kepribadian yang menyenangkan itu hanya bisa bersumber dari mereka-mereka yang berkarakter baik. Itu, sob. Nah, tujuan lahirnya pendidikan karakter bisa dikatakan sebagai sebuah usaha untuk menghidupkan spiritual yang ideal. Ya, seorang ilmuwan pernah mengatakan bahwa tujuan utama dari pendidikan adalah untuk membentuk karakter, karena karakter merupakan suatu evaluasi seorang pribadi atau individu, ya, serta karakter pun dapat memberi kesatuan atas kekuatan dalam mengambil sikap di setiap situasi. Pendidikan karakter pun dapat dijadikan sebagai strategi untuk mengatasi pengalaman yang selalu berubah, sob, sehingga mampu membentuk identitas yang kokoh dari setiap individu. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa tujuan pendidikan karakter ialah untuk membentuk sikap yang dapat membawa kita ke arah kemajuan tanpa harus bertentangan dengan norma yang berlaku, ya. Pendidikan karakter pun dijadikan sebagai wahana sosialisasi karakter yang patut dimiliki setiap individu agar menjadikan mereka sebagai individu yang bermanfaat seluas-luasnya bagi lingkungan sekitar. Luar biasa, sob, ya. Nah, kita bicara soal individu, bahwa pendidikan karakter bagi individu ini bertujuan agar mengetahui berbagai karakter baik manusia, dapat mengartikan dan menjelaskan berbagai karakter, ya, menunjukkan contoh perilaku berkarakter dalam kehidupan sehari-hari,
serta memahami sisi baik menjalankan perilaku berkarakter. Itu tujuan pendidikan karakter bagi individu. Oke, ya. Kita lihat-lihat lagi nih, sudah sejauh mana Lego yang dibentuk oleh Mama Jidan dan adik Zara. Wah, adik Zara mainan kereta api juga ya? Iya, seneng ya. Sudah jadi seperti apa, Mamas? Wow, ngelihat bentuknya ini, coba tunjukin ke sobat pembelajar, Mamas. Mamas buat apa? Tunjukin ke kameranya. Oke, coba diangkat, Mamas, biar kelihatan sama sobat pembelajar. Iya, kelihatan ya. Ini buat apa nih, Mas? Pesawat. Luar biasa. Mama senang pesawat ya? Ternyata ya. Jadi Lego yang Mamas buat ini sudah mulai terbentuk ya. Iya, seperti pesawat. Aduh, copot, Mas. Iya, ini masih banyak nih yang bisa dibuat Mama sebagai perangkat pendukungnya supaya nanti terbentuk bentuk yang memang menyerupai dari imajinasinya Mamas ya. Yang pastinya luar biasa, ini bisa dijadikan berbagai bentuk dan itu berangkat dari imajinasi pastinya. Lanjut, Mamas. Ya, bicara Lego, bicara mainan yang hari ini menjadi favoritnya Mamas, yang pastinya juga mungkin sobat pembelajar mengulang memori mungkin, karena Abdi juga dulu pernah mainin mainan ini ya. Yang kita yakin bahwa sebagian besar kita sobat pembelajar juga pernah dan bahkan mungkin hari ini masih hobi. Ya, karena mainan Lego ini ternyata memiliki segudang aktivitas, memiliki segudang manfaat ya. Jadi aktivitas bermain Lego ini menjadikan kita juga tanpa kita sadari ini melatih atau mengembangkan karakter kita, sob. Ya, bicara Lego ini pertama kali diciptakan pada tahun 1932 ya, sob ya. Mainan Lego masih menjadi salah satu mainan favorit anak-anak hingga saat ini, sob. Oke? Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun karena Abi juga bisa memainkannya, ya, baik pria ataupun wanita. Karena permainan berupa bongkar-bongkar plastik yang dapat disusun menjadi beragam bentuk ini rupanya bukan mainan biasa. Oke, jadi Lego ini bukan mainan biasa, sob, karena banyak manfaatnya. Oke, kita bicara manfaat mainan Lego ya. Siapa mengira ternyata mainan Lego yang tampak sederhana dengan bongkar warna-warninya membawa segudang manfaat untuk melatih kemampuan anak-anak. Oke, mau tahu apa aja manfaatnya? Ya, simak terus ya. Berikut ini beragam manfaat permainan Lego. Oke ya. Kita bahas satu-satu, sob ya. Pertama, ketika kita bicara manfaat Lego, ini bisa meningkatkan kemampuan spasial. Ya, sobat, kita bicara spasial ini bicara bangun ruang. Oke, ya, kemampuan yang berkaitan dengan bangun ruang. Anak yang memiliki kemampuan spasial tinggi akan mampu menghasilkan, mempertahankan, mengingat, ya, dan mengubah gambar visual yang terstruktur dengan baik menggunakan imajinasinya, sob. Luar biasa. Oke. Anak-anak dengan kemampuan spasial tinggi mampu membayangkan dengan baik konstruksi bangunan mainan Lego. Berdasarkan penelitian, kemampuan spasial dapat menjadi gambaran atas kemampuan seorang anak memahami sains, teknologi, teknik, dan matematika, sob. Luar biasa. Ya, ternyata manfaat Lego tidak sembarangan ya, sob ya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan berpikir lateral. Ya. Anak-anak yang menggemari permainan Lego dapat melatih kemampuan dalam memecahkan masalah dan berpikir lateral. Anak akan dilatih untuk berpikir kreatif agar dapat membuat bangunan-bangunan yang diinginkan dengan menggunakan bongkar Lego yang tersedia, seperti yang sobat lihat ya. Bahwa anak juga akan mencari cara kreatif agar bangunan yang dibuatnya dapat dipertahankan alias tidak ambruk. Itu dia. Jadi kemampuan memecahkan masalah dan berpikir lateral. Oke. Next, bahwa manfaat dari bermain Lego juga bisa meningkatkan kemampuan motorik. Itu, sob ya. Karena bongkar-bongkar mainan Lego berukuran kecil. Ini kalau dilihat nih ada yang kecil-kecil ya. Oke. Yang mungkin nggak terlalu kelihatan ya karena kecil. Dan ada yang lebih kecil dari ini, sob. Ya, jadi bongkar-bongkar mainan Lego yang berukuran kecil dimainkan dengan tangan sehingga akan dapat melatih gerakan dengan seksama dan teliti. Jadi gerakan tangan ini bisa dengan seksama dan teliti. Anak juga dilatih menggunakan kekuatan tekanan yang berbeda untuk memasang bongkar. Ya, kadang harus agak sedikit keras, terkadang juga harus berhati-hati bahkan lemah lembut, sob. Ya, hal ini akan dapat meningkatkan kemampuan motorik anak dan juga kekuatan pada jari-jarinya.
Itu luar biasa bukan? Yang berikutnya kalau kita bicara manfaatnya bermain Lego, bermain Lego juga bisa meningkatkan dorongan bereksperimen dan melatih kesabaran. Nah ini poin yang tidak kalah penting, ya, bahwa bermain Lego melatih kesabaran. Anak-anak akan terdorong untuk mencoba berbagai alternatif kombinasi untuk menciptakan bentuk yang diinginkannya. Tentunya bangunan yang dibentuk seringkali tidak langsung tercipta sesuai keinginan, bahkan adanya berkali-kali rubuh atau harus dibangun ulang. Ya oleh karena itu Lego bisa menjadi cara efektif untuk mendorong anak bereksperimen dan melatih kesabaran saat memainkannya. Itu poin yang mungkin tidak kalah pentingnya dalam hal manfaat bermain Lego, melatih kesabaran ya. Yang lain dari manfaatnya bahwa bermain Lego juga bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi, membuat anak fokus dan konsentrasi di masa aktifnya bukan hal yang mudah, Oke. Mainan Lego bisa menjadi salah satu cara untuk menarik perhatian dan melatih kemampuan anak untuk fokus. Itu. Pasalnya untuk memainkan Lego, anak harus membaca dan mengikuti instruksi kadang, ya. Karena ada petunjuk tertulis yang kadang-kadang itu harus diteliti si anak. Oke, dia harus teliti mengikutinya, mencari satu persatu bongkah yang dibutuhkan, serta membangunnya dengan teliti dan hati-hati, sehingga kemampuan anak untuk fokus dan konsentrasi itu dapat terlatih dengan cara menyenangkan. Itu, sobat, ya. Manfaat yang lain bahwa bermain Lego juga bisa meningkatkan kepercayaan diri, bahwa ketika anak berhasil membuat bangunan, ini dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Dengan demikian, anak akan terdorong untuk mencoba hal yang lebih rumit karena merasa mampu untuk melakukannya. Jadi, bermain Lego juga manfaatnya bisa meningkatkan kepercayaan diri. Itu, sobat. Jadi, pentingnya yang perlu sobat ingat tadi yang sudah dipaparkan, yang sudah disebutkan di depan, ya, bahwa bermain Lego itu adalah melatih kesabaran, Oke ya, sabar dan pantang menyerah. Oke, ini adik Owa masih apa ya, semangat untuk nemenin Mamas aja kayaknya ini ya sementara ya. Karena Mamasnya yang terus aktif berimajinasi untuk membentuk sesuai dengan yang diinginkan Mas Jidan ya. Kita lihat nanti jadinya seperti apa. Ya, bicara manfaat tadi kita bicara sabar dan bicara pantang menyerah ya. Jadi karena kita bicara karakter dan sabar juga merupakan salah satu karakter ya, Sob ya. Sabar itu karakter yang juga harus kita miliki, kita kembangkan sehingga ini akan menjadi kepribadian kita yang baik, yang bisa kita gunakan dalam bersosialisasi, berkehidupan. Itu ya. Jadi sabar ini kan suatu sikap yang menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Ya, sabar ini merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Itu, semakin tinggi kesabaran yang seseorang miliki, maka semakin kokoh juga ia dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi dalam kehidupan. Sabar juga sering dikaitkan dengan tingkah laku positif yang ditonjolkan oleh individu seseorang. Ya. Dalam sebuah pernyataan pendek dikatakan bahwa sabar itu adalah sesuatu yang pahit dirasakan, tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Itu ya. Sabar itu sesuatu yang pahit dirasakan, tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Nah, bicara sabar dalam pandangan agama Islam, sobat, salah satu dalil tentang kesabaran menurut Islam dalam Al-Quran, sungguh Allah berfirman, bersabarlah kalian, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Dalil ini menunjukkan bahwa sabar itu wajib. Dalam hal ini, seseorang menahan diri dari segala ujian yang menimpanya, dan itu dianggap berat olehnya. Tapi dengan dia menahan diri dan dengan jalan bersabar, maka dia menjauhkan dirinya dari kemarahan terhadap segala hal yang menimpanya demi menjaga keimanannya. Jadi sabar itu bisa dikategorikan wajib, ya. Dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi yang terbaik, seseorang perlu diuji terlebih dahulu
Karena sebagai contohnya dalam kehidupan sehari-hari pun kita selalu dibekali dengan ujian untuk naik kelas ketika kita bersekolah. Ya sobat pembelajar yang masih berstatus siswa, pastinya ya mungkin hari ini sedang ujian tengah semester, yang sedang UTS, ini kan juga harus belajar sabar, ya. Begitupun juga dengan tingkat keimanan seseorang yang kualitasnya jauh lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan dengan sebatas kualitas prestasi dunia, ya. Keimanan dan ketakwaan adalah prestasi terbesar yang bisa didapatkan oleh umat manusia di hadapan Allah. Oleh karena itu sobat, mari kita buang jauh-jauh pemikiran bahwa sabar itu ada batasnya. Waduh, ini keliru sob. Allah tidak pernah memberikan batas apapun untuk kebaikan. Begitu juga dengan kesabaran dan keikhlasan. Bersabarlah, sungguh sabar itu indah. Ya, jadi teringat sabar tak terbatas ya harusnya ya. Jadi seringkali dengan kita orang-orang dengar mengungkapkan bahwa sabar itu ada batasnya. Ya, seringkali kita dengar itu sobat ya, bahwa orang-orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Sekali lagi Abdi sampaikan bahwa ini adalah pemahaman yang keliru ya. Pemahaman kita bahwa sabar itu ada batasnya akan membuat kita lemah dan sulit untuk tegar menerima segala permasalahan yang sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, batin kita akan merasa kerdil dan akan cenderung melepas kontrol dalam sebuah alasan bahwa sabar itu ada batasnya. Nah, kalau hal ini kita pertahankan, akan menciptakan manusia-manusia pendendam. Padahal bukankah kita tahu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang mengatakan, Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Ya, sob ya. Jadi Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat paham dengan kemampuan kita, karena dialah yang menciptakan kita. Allah lah yang menciptakan kita. Tentu dia sangat maklum dan tahu dengan batas kemampuan kita. Itu sobat. Ya, buat kamu yang hari ini status pembelajar, siswa dan mahasiswa mungkin ya, pembelajar pastinya, bahwa sabar itu juga dibutuhkan dalam belajar. Bukan begitu ya? Jadi dari sejumlah pengertian tentang sabar yang sudah tadi diuraikan, kiranya perilaku sabar yang diperlukan dalam belajar itu agar sukses ya, antara lain sobat ya, khusyuk atau fokus ya, kemudian tekun pantang menyerah, tidak buru-buru dan berserah diri. Sobat kita perhatikan ya, khusyuk atau fokus, tekun pantang menyerah, tidak buru-buru dan berserah diri. Nah, ini bisa kita latihkan dari bermain Lego ini sobat ya, karena dengan bermain Lego ini juga kita kadang-kadang harus belajar khusyuk atau fokus ya, seperti yang sobat lihat yang dilakukan Mama ya. Jadi dia khusyuk dan fokus terhadap apa yang dilakukannya ya, dalam menyusun bangunan-bangunan Lego itu. Tekun pantang menyerah ya, karena hanya dengan tekunlah kita bisa menuntaskan apa yang menjadi pikiran dalam imajinasi kita, sehingga membentuk suatu bentuk yang kita inginkan sobat ya. Pantang menyerah pastinya, karena ketika rubuh kita buat lagi, rubuh buat lagi, begitu ya. Tidak buru-buru, karena pastinya sabar untuk hasil yang kita inginkan ya. Kita perlu apa ya, santuy ya, slow aja, jadi nggak buru-buru, oke. Dan pastinya yang kita lakukan semua itu harus berserah diri, oke sob ya. Jadi khusyuk atau fokus untuk mencapai hasil belajar yang optimal, pembelajar harus memusatkan pikiran, perasaan, dan perilaku hanya pada objek belajarnya saja. Dengan kata lain, pembelajar bisa menyingkirkan segala gangguan, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan. Oke, pantang menyerah tadi ya, bahwa pantang menyerah adalah sikap yang tidak mudah patah semangat dalam menghadapi berbagai rintangan. Selalu bekerja keras untuk mewujudkan tujuan dan menganggap rintangan atau hambatan yang selalu ada dalam kegiatan apapun yang kita lakukan itu harus dihadapi sob ya. Pembelajar yang sedang menuntut ilmu mengalami banyak gangguan, seperti misalnya mengerjakan tugas baik pekerjaan rumah maupun mengisi jawaban atas soal yang diuji atau kuis, atau mencatat materi yang dibahas oleh guru dalam setiap lembar buku ya. Untuk itu ia harus bersabar dengan tetap mengerjakan semua tugas yang menjadi kewajibannya,
walaupun harus menahan rasa lapar, kekurangan harta kadang-kadang, jauh dari keluarga dan tanah kelahirannya, ya. Kesabaran sangat dibutuhkan oleh setiap pembelajar. Oke, tidak buru-buru tadi dapat menguasai suatu keterampilan atau dapat memahami suatu pengertian itu membutuhkan waktu, sob. Ya. Maka masing-masing pembelajar yang berbeda dalam karakter maupun kemampuan akal akan memiliki irama dalam belajar yang tidak bisa dibandingkan antara pembelajar satu dan pembelajar yang lain. Ya. Oleh sebab itu, untuk mencapai hasil belajar yang berkualitas, ini memerlukan waktu, tidak buru-buru. Ya, dan berserah diri tadi, setelah semua usaha sudah dilakukan secara maksimal, maka mengenai hasil belajarnya harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menguasai ilmu dan alam semesta ini. Ya, dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya akan terasa ringan dalam menjalankan hidup dan sehat rohaninya. Ya, setelah proses sabar itu terus diaplikasikan, maka akan membuahkan hasil dan memperoleh pengetahuan lebih tinggi dari ilmu yang dipelajari tersebut. Itu luar biasa ya. Jadi kita berangkat dari cerita mainan Lego ini, ternyata kita bisa melatih diri untuk berkarakter yang baik ya sobat. Jadi dari permainan Lego kita juga bisa mengembangkan kepribadian kita berkarakter yang lebih baik lagi tentunya. Nah, untuk orang dewasa, mainan Lego ini juga bermanfaat loh untuk kita ya. Karena meski dikenal sebagai mainan edukasi anak, Lego memiliki banyak manfaat loh untuk kita. Jadi untuk orang dewasa, mainan Lego ini juga punya banyak manfaat. Ya, karena ini juga baik untuk kesehatan mental dan emosional kita. Melatih keterampilan dalam memecahkan masalah secara kreatif. Karena kadang-kadang kita bukan hanya perlu menguasai teknis memecahkan masalah, tapi juga harus kreatif dalam menuntaskannya, gitu ya. Kemudian mengasah kreativitas, ya perlu diasah nih kreativitas kita. Karena pastinya faktor usia juga mempengaruhi. Semakin bertambahnya usia kita, kadang-kadang kreativitas kita semakin menurun, ya. Ini jangan sampai terjadi pada kita. Maka Lego juga bisa menjadi salah satu alternatif kita dalam melatih itu, sobat. Kemudian mengajarkan kesabaran tadi ya, dan membuat diri tahan uji, itu pastinya. Oke sobat, jadi belajar karakter juga bisa dari mana saja ya. Salah satunya kita hari ini belajar dari permainan Lego yang menjadi permainan edukasinya anak-anak. Dan hari ini kita mengambil contoh dari apa yang dilakoni oleh Mas Jidan Arkana Latif ya, bermain Lego. Oke Mas, sudah selesai kira-kira? Sudah ya, luar biasa. Kita lihat ini, waduh, ini pesawat. Tadi belum ada ininya loh. Ini mungkin apa aja ya Mas ya? Senjata sob. Jadi Mas buat pesawat di imajinasinya, ada rodanya yang bisa berputar, ada senjatanya runcing. Ya, luar biasa ya. Ini juga robot-robotan tadi Mas yang buat ya? Iya, robot-robotan yang wow. Kayak film apa Mas? Megatron itu Mas ya? Apa sih? Lupa Abdi. Pokoknya ini imajinasinya anak-anak ya. Yang mobil-mobil bisa berubah jadi robot-robotan ya Mas ya. Oke, ini imajinasi yang kadang-kadang kalau kita memandang dari sudut yang positif, ya akan menghasilkan bentuk yang positif pula sobat. Itu mungkin pendidikan karakter hari ini, belajar dari Lego, belajar sabar dan pantang menyerah. Ya, stay tune di Mas Mualimin Radio, radionya pembelajar, informatif, inspiratif dan edukatif. Save linknya di masmualiminradio.radiostream123.com. Ikuti juga tayangannya di channel YouTube Aliyah Mualimin. Jangan lupa juga akun Facebook Aliyah Mualimin Unifa. Demikian sobat, tetap patuhi protokol kesehatan, ingat 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, ya upayakan sering-sering dengan sabun dan air mengalir ya sob ya. Tapi ingat 3M, ingat juga mualimin. Itu, sampai ketemu di program berikutnya. See you, dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, dadah dong. Adik yo, dadah.
Oke.